siara di sore pihami boy na kung para dikir lima dari nami do bolu nami nala o majalo pamat-matum sa doromi ayo atong bay may gabi anak si tuluan di julum naksong di julum nami oleh Tuhan atong perlu sana gudang do kami oleh Tuhan do orasi do sa pangason ni makarat dapat pasu atong Tuhan magiti Yesus Kristus to nami kami mantay ko amin. Oke, pengantin sama Natoras sudah langkah kanan baru kita tugari jada langkahnya jalan. Ya, tugari jalan minta. Ayo hutum mbak. Ya, musik baik. Hari ini kita akan mendengarkan surat pernyataan pertupulun. Sogianya gereja GPDI seminggu sebelum pernikahan diadakan partupulun. Tapi karena situasi, keadaan, kondisi dua mempelai, sehingga kita adakan acara satu hari ini dalam partupulun membaca perjanjian. Surat pernyataan partupulun yang pertama yang bertanda tangan di bawah ini, pengantin laki-laki Dedi Fernando Pasaribu, tempat tanggal lahir Sebejangkar 28 September 1995, anak dari Bapak Jolis Pasaribu, Ibu Rosintan Boru Rega, alamat Sebejangkar, dibaptis sudah. Pengantin perempuan nama Dewi Wilianti, tempat tanggal lahir Medan 9 Maret 1993, anak dari Bapak Filipus Sregar, Ibu Tonta Boru Lumban Gaul, alamat Deli Tua, Jalan Tasik Serai, dibaptis sudah tanggal 10 Maret 2021. Kami datang di hadapan hamba Tuhan Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat GPDI Sebejangkar, menyerahkan diri kami dan meminta
pemberkatan nikah yang kudus dalam membentuk rumah tangga menurut ajaran Kristen dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami nyatakan bahwa kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terikat kepada wanita atau pria lain, memberi atau menerima barang yang menyangkut hal ihwal perkawinan. Dan apabila ternyata ada kemudian hari, kami yang bertanggung jawab dan terlepas dari hamba Tuhan untuk rumah tangga dan tidak akan cerai kecuali diceraikan kematian. Pemberkatan nikah disebut kami dapat mohon dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021. Demikianlah surat pernyataan pertubuhan ini kami perbuat dengan hati yang terang dan pikiran yang waras, dan kami tanda tangani di bawah di hadapan hamba Tuhan, sidang jemaat dan saksi-saksi. Kamis 11 Maret 2021 yang membuat pernyataan pengantin laki-laki Dedi Fernando Pasaribu, pengantin perempuan Dewi Rianti, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, saksi pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan selanjutnya hamba Tuhan yang akan menandatangani. Jadi dari surat pernyataan protokol ini sudah jelas bagi kita semua, bagi pengantin. Kedua, ada lagi yang kurang di sini? Nggak ada lagi. Pihak paranak bagaimana? Sudah jelas. Pihak berburu sudah jelas. Oke, hari ini kami mintakan nanti kedua pengantin untuk menandatangani, pihak paranak, pihak berburu, orang tua, ya, orang tua dari paranak, orang tua dari berburu, supaya untuk menandatangani dan satu-satu. Ya, saya mintakan kepada orang tua laki-laki ya, orang tua perempuan kami mintakan dari saksi pihak laki-laki, ada? Dari pihak perempuan saksinya ada? Cara ibadah kita, saya bertanya dulu kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan dan pengantin, apakah ada kor atau pujian supaya kita lanjutkan acara kita. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuki tahta kudusnya yang mulia. Saya undang saudaraku yang kekasih untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam kekudusan. Haleluya, kasih dari surga. Haleluya, tak usah takut. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah Maha Besar. Dia Allah mulia. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, sebab Engkau baik. Kau besar. Kau Allah El Shaddai. Kau besar. Kau dahsyat. Perbuatanmu luar biasa bagi kami. Kami bersyukuri
memberkatimu. Amin. El Shaddai. Amin. Ya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus kami yang sangat luar biasa, yang memberikan dan merawat hidup kami senantiasa Tuhan. Kami rasakan Tuhan di hari-hari yang lalu, bahkan sampai di pagi hari ini kami terus menerima hikmat yang daripada-Mu. Kami rasakan Tuhan di pagi hari ini sukacita yang daripada-Mu yang mengiringi langkah kami Tuhan dari tempat tinggal yaitu Hasuhutul Pasaribu dengan keluarga kami yang datang Tuhan, yaitu keluarga Regar yang datang dari Kota Duri, datang dengan selamat Tuhan sampai ke tujuan ini, yaitu untuk mengantar anak borong ibu yang dari Tuhan tu bagas joromon borong untuk mengiring-iring lakana sida terlumu bihani pelitun nadi tahun sehat dosa luguna dijumpangi nasida tuhor lami Tuhan pasahaton nami ima ulau di bagasan manuhut nyanyon jong-jong ima Tuhan lehon ton dimilih Tuhan ton diperbagai dilaw mat jong-jongi ulau nami li Tuhan terlumubi na posong na bagi ali Tuhan dinalah pasahaton pasu-pasu pianak pun nami dari Tuhan boma li Tuhan tangamu na bagi Tuhan masalah pasu-pasui jong-jong ima li Tuhan ulau non ulau pamasuk-masuk pardongan saripion asa ali Tuhan yanak pun nami biar mengidaw wali Tuhan sebut alani Tuhan pasal kami mah ulau nanya honor tungan nami sana mamuka saat rona mengunjungi pengen Tuhan tuhoro pasal nami di bagasan kuari anakmu Tuhan Yesus Kristus mertanya kami Tuhan amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemudahannya besar. Di dalam pemberkatan pernikahan yang kudus, kami rindu firman-Mu berkuasa di tengah-tengah kami. Sebab kami tahu firman-Mu adalah penolong, kekuatan di dalam setiap hidup kami. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua yang hadir hari ini di dalam acara pernikahan yang kudus ini. Biar semuanya Tuhan diliputi damai sejahtera, sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Segala kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang ingin menggugat, mengganggu dalam setiap Tuhan pemberitaan Injil. Pada hari ini kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus.
adalah hanya firman-Mu yang berkata-kata bagi kami. Khusus juga kepada kedua mempelai, hari ini mereka akan menerima kebenaran dari firman-Mu untuk mereka membangun satu rumah tangga. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Kamu berdua, ya saudara anak kami Dedi, ya beri kami dengan guru kami hari ini bersuka cita. Amin. Amin. Ya, karena kamu dihantar oleh kedua pihak keluarga, orang tua, dan semua undangan hadir hari ini menyaksikan bahwa kamu telah dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai pijakan atau sebagai dasar dalam kamu membentuk rumah tangga. Amin. Panas, apa dingin kali? Ya, mari kita dengar firman Tuhan yang kami ambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi saya baca. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Bapak Dedi Fernando Pasaribu dan Dewi Yulianti Boru Regar. Firman Tuhan ini yang kamu dengar hari ini berkata sebagai dasar dalam membentuk satu rumah tangga. Supaya dasar rumah tangga itu yang kamu bentuk kuat, teguh, dan tidak tergoyangkan. Puji Tuhan. Karena banyak pernikahan-pernikahan orang-orang yang tidak diletakkan dasar di dalam dasar Kristus. Saya pernah temukan hanya sebulan dan pesta itu sampai 7 hari 7 malam. Potong lembu terus, potong lembu. Alana namora pihak paranak dan parulu. Pokoknya setiap borgin pesta. Sampai kolan sebulan tuh di dalam rumah tangga mereka. Kisah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Sekarang pertanyaan, bukan karena uang, bukan karena makanan, tapi karena dasarnya tidak benar, tidak didasari oleh dasar Kristus. Hari ini firman Tuhan khususnya kepada kamu berdua dan kita semua juga dalam berkeluarga ini tidak ada tamatnya. Sampai Tuhan memanggil kita baru selesai tamat. Tapi semenjak masih kita hidup rumah tangga, tetap terus kita belajar sampai Tuhan nanti menentukan hidup kita. Firman Tuhan berkata hari ini, demikianlah dan firman sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini yang harus menjadi patokan dasar kamu berdua untuk dalam membentuk rumah tangga itu. Karena kamu adalah satu, bukan lagi dua. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara yang kekasih, dalam ayat ini satu pengajaran yang disampaikan Tuhan kepada para murid-muridnya waktu dia berada di Yerusalem tentang masalah yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Terjadilah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kena bujukan dari setan. Mereka mengambil memakan buah yang dilarang Tuhan. Mereka ambil buah itu dan mereka kompromi suami istri. Mereka, saudara, Tuhan sudah katakan jangan ambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu mereka, iblis datang, dia katakan, kenapa? Ambil saja. Kalau kamu makan nanti itu, kamu akan seperti Tuhan. Lalu Tuhan melihat mereka tidak taat dan tidak tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga terjadilah sampai hari ini, terjadilah saudara yang kekasih dalam Tuhan, poligami. Poligami. Saudara, poligami ini, saudara yang kekasih, ketika sudah jatuh dalam dosa, maka terjadilah poligami. Artinya, saudara yang kekasih, hadirlah setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu adalah, saudara, terjadilah banyak, bukan lagi satu. Ada 2 istrinya, ada 3 istrinya, ada 4 istrinya. Karena apa? Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Haleluya. Enggak 2 lagi. Jangan 2 dompet. Harus jadi 1 dompet. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, 1. Amin. Iya. Jadi saudara, kalau poligami tadi katakan adalah banyak, bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu karena sudah jatuh di dalam dosa. Maka saudara dikatakan di sini, di dalam ayat tadi, maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka katanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidak kamu tahu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan mereka perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi itu menjadi kekuatan kita pada hari ini. Kita akan angkat ujian 1 lagu, baru kita akan masuk di dalam pemberkatan. Haleluya. Ku yakin saat aman karena
bawa kalau menik juga memperkuat. Minta dan doakan kami dan kita habis sampai di akhir hidup kami, dan terus bawakan ke dalam doa. Peluk mama itu. Peluk mama papanya. Peluk mamanya. Ya. Ya. Bapak peluk. Belatin bapak bilang. Ya. Ya. Calon permain. Oke, bawa dia. Joko sebentar, gugu baik, pergi. Dulu cuma tuang ini. Demi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya orang Kristen melakukan pernikahan bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan menjadi patokan pelaksanaan nikah Kristen. Hal itu sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi dikatakan Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkanlah apa yang dikatakan kepada laki-laki. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah istri, sama seperti Kristus adalah jemaat. Dengan demikian wajiblah suami mengasihi istrinya, dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu bersama berpadanan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling membantu, beserta berjiwa luhur, suci dan benar, disertai lemah lembut dan memiliki sifat sabar, kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kamu menjadi menjadi contoh yang baik di dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Sebab itu, tak kalah kamu berdiri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu, berjanji setiamu, bahwa kamu berdua sehati dan memelihara pernikahan suci benar sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya? Jawab, kami berjanji. Kami berjanji. Kurang kuat. Kami berjanji. Di hadapan Allah jemaat, saya ajukan pertanyaan ini lagi. Maukah kamu berjanji bahwa kamu akan berjanji dan setia mengakhiri kebaktian di gereja atau di mana dilakukan oleh Gereja Pentakosta Indonesia? Jawabnya, kami mau dan siap melakukan. Kami mau dan siap melakukan. Sesuai dengan apa? Terus
sesuai dengan apa yang ada pada kami. yang ada pada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. menyertai kami. Ada juga kita. Iya, oke. Ya, sudah? Puji Tuhan. Sekarang kamu berjabatkan tangan berhadapan jemaat. Jadi, Bapak Ibu, mereka akan mengungkapkan janji setia mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua. Hari ini mereka akan dipersatukan menjadi satu, ya, keluarga sebagai suami istri. Mari dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Sedangkan kamu, Dedi Fernando dengan Dewi Yulianti, sudah menunjukkan janji setiamu kepada Allah dan jemaat hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan kepada kamu, dan kamu telah menjadi percaya. Maka demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa mulai hari ini kamu sudah menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Berlutut kamu bersikap. Mana apanya? Kiranya Allah Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan memelihara kamu dalam nikahmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mereka sudah sah menjadi suami istri, dan mereka sudah sah juga menjadi anggota jemaat GPDI Sungai Bejaka. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam pemberkatan anak sidang jemaatmu hari ini, mereka telah diberkati Tuhan dalam pemberkatan kudus. Kami berdoa buat keluarga yang mereka bentuk, Tuhan menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan
dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semuanya apa yang kami kerjakan dan lakukan ini semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan begitu juga kami akan Tuhan melakukan adat istiadat yang akan sebentar dilakukan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong semuanya, supaya semua acara demi acara berjalan dengan baik sesuai dengan kebenaran dari firman. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun ke atas kedua mempelai, kedua pihak keluarga Tuhan, sehingga hari ini mereka telah menjadi satu dalam keluarga. Biar mereka juga penuh dengan damai sejahtera dan sukacita melakukan acara ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Maka turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Salam kiri kananmu, katakan aku diberkati. Mari salamanmu kita sambil serahkan kepada Yang Maha Puji. Putra putrinya satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana, menyusul rumah jemaat dan undangan untuk menyalam kedua mempelai. Aku rindu ke sana.
bukan satu berkatain buat firma totin tujuan ada lupa anak atau pemburu mah horas Oma Malatiu di saya dapatkan aik dulu mau saya dapatkan aik kecubuan dong di kubur saya dapatkan saya menolong turun dulu Kami majalah horas semua kau. horas Nah, tu semua paruman nami doho anak nami. jadi